Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap anak-anak dalam kondisi keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak sudah hampir 2 bulan kita tidak dapat bertatap muka secara langsung karena adanya wabah pandemi virus corona. Bu Era selalu mengingatkan agar anak-anak sebisa mungkin jika tidak ada kepentingan yang sangat darurat, Bu Era mengharapkan kalian tetap belajar di rumah dan bermain di rumah. Selain itu, anak-anak juga harus rajin untuk mencuci tangan setiap mau melakukan aktivitas dan juga setelah melakukan aktivitas. Oke, pada pagi hari ini Bu Era akan menyampaikan materi bahasa Indonesia tema 9 KD 3.4 dan KD 4.4 yaitu mengenai iklan. Pastinya anak-anak masih ingat ya, pada waktu kita semester 1 dulu kita pernah belajar materi tentang iklan. Nah, sekarang kita akan mencoba mengingat-ingat kembali apa itu iklan, kemudian macam-macamnya, kemudian contoh-contohnya. Oke, kalian siap mengikuti pelajaran hari ini? Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu Era pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja ya. Pada pagi hari ini Bu Era akan menyampaikan materi tentang iklan. Oke, pengertian iklan. Anak-anak tentunya masih ingat ya pada waktu semester 1 bahwa kata kuncinya iklan itu adalah informasi atau pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada halayak umum atau orang banyak yang bertujuan agar masyarakat tertarik untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa yang kita tawarkan. Oke, jadi ada 3 kunci ya. Yang pertama, iklan itu adalah informasi atau pemberitahuan. Pemberitahuan tentang apa? Tentang barang dan jasa. Nah, kemudian pemberitahuan ini diinformasikan kepada siapa? Kepada halayak atau orang banyak. Nah, kemudian tujuannya untuk apa? Kalau informasi ini sudah diketahui oleh masyarakat orang banyak, tujuannya ya adalah untuk agar masyarakat membeli atau menggunakan barang dan jasa yang kita tawarkan. Ya, ini ada adik Saka mau ikut belajar. Oke adik Saka ya. Adik Saka ikut belajar, lihat ya. Ya, jadi ingat ada 3 kunci. Yang pertama, iklan itu informasi. Yang kedua, informasi yang ditunjukkan kepada siapa? Kepada masyarakat atau orang banyak. Kemudian yang ketiga, agar apa? Agar masyarakat membeli atau menggunakan produk yang kita tawarkan. Nah, produk itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa juga ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tujuan iklan ya. Tadi sudah Bu Era sampaikan di depan bahwa tujuan iklan yang utama adalah agar masyarakat itu membeli atau menggunakan agar masyarakat membeli atau menggunakan barang dan jasa yang kita tawarkan. Jadi di sini sudah Bu Era ringkas nih, ternyata ada 3 tujuannya. Yang pertama adalah memberitahukan kepada halayak tentang informasi suatu produk ya. Produk itu bisa berupa barang atau jasa. Kemudian yang kedua adalah agar menarik perhatian halayak ramai tentang suatu produk. Jadi setelah produk itu diberitahukan, masyarakat atau halayak ramai dia akan tertarik perhatiannya. Kemudian yang ketiga adalah mempengaruhi seseorang untuk membeli produk yang ditawarkan. Jadi setelah memberitahukan, masyarakat itu akan tertarik. Kemudian setelah masyarakat tertarik, masyarakat akan membeli produk yang kita tawarkan. Ingat ya, jadi ada 3 tujuan iklan. Oke, Bu Era lanjutkan ya. Bu Era lanjutkan kepada slide berikutnya. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang ciri-ciri iklan. Oke, ciri-ciri iklan. Nah, sudah Bu Era rangkumkan. Jadi agar kita mudah mengingatnya, Bu Era membuat jembatan keledai.
Ciri-ciri iklan adalah KIP ya. KIP. Yang pertama adalah komunikatif. Maksudnya komunikatif apa? Yang dimaksud komunikatif adalah bahasa iklan itu harus mudah dimengerti dan mudah diingat oleh masyarakat. Mungkin kita bisa mencari contoh. Contohnya iklan sepeda motor mereknya Honda. Pasti yang akan diingat oleh masyarakat adalah yang akan diingat oleh masyarakat adalah bahasa yang komunikatif ya. Contohnya Honda itu punya kata-kata unggulan yaitu one heart, terus mesinnya handal, kemudian irit di bensin dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah informatif ya. Maksudnya informatif adalah berisi informasi yang jelas mengenai barang dan jasa yang ditawarkan. Betul, ini termasuk jadi adanya informatif ya, berisi informasi yang jelas mengenai barang yang ditawarkan yaitu. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah persuasif. Maksudnya persuasif itu adalah menarik perhatian dan mengajak masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa yang telah diiklankan. Jadi yang maksudnya persuasif itu mempengaruhi atau menarik perhatian masyarakat agar membeli barang dan jasa yang ditawarkan. Ingat ya, jadi ada 3 ciri-cirinya. Bu Era sudah buatkan jembatan keledai. Jembatan keledainya adalah KIP atau komunikatif, informatif, dan persuasif. Oke ya, sekarang kita lanjut kepada slide berikutnya. Nah, di slide ini adik Ibu Era akan mengajak kalian bahwa kita akan belajar tentang jenis-jenis iklan. Jadi iklan itu berdasarkan isinya. Iklan dibedakan berdasarkan isi dan tujuannya. Oke, berdasarkan isinya, yang pertama adalah iklan pengumuman atau iklan pemberitahuan. Itu contohnya adalah ada yang bisa kasih contoh mungkin? Nah, contohnya kayak ada iklan pengumuman duka cita, kemudian iklan pengumuman duka cita atau iklan pengumuman adanya orang hilang atau barang yang hilang. Nah, pada semester 1 anak-anak sudah pernah ya membuat contoh iklan ini. Oke. Kemudian yang kedua adalah iklan penawaran atau iklan niaga. Iklan penawaran contohnya ya tadi bisa penawaran barang, bisa penawaran jasa. Contoh penawaran barang itu bisa iklan sepeda motor, iklan angkringan, iklan gorengan, terus iklan pakaian dan macam jenisnya. Kemudian untuk iklan jasa contohnya mungkin bisa iklan jasa potong rambut, iklan jasa les-lesan, iklan jasa servis kendaraan itu di mana perusahaan atau orang yang menawarkan iklan ini adalah mereka menawarkan jasanya, bukan barangnya. Itu namanya iklan dalam bentuk jasa ya. Kemudian iklan yang dalam sayang. Oh iya, Dek Saka mau ikut belajar juga. Oke, maaf ya. Oh iya, diketokin sayang. Mohon maaf ya, ini Dek Saka juga mau ikut belajar. Oke, sekarang iklan yang ketiga berdasarkan isinya adalah iklan layanan masyarakat. Nah, yang dimaksud iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan non-profit. Yang dimaksud tujuan non-profit di mana iklan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan sebuah tindakan baik. Ada yang bisa kasih contoh mungkin?
Ya betul, misalnya adalah iklan agar kita menghemat energi. Contohnya, untuk menghemat energi listrik ya anak-anak mungkin kalau sudah siang hari ya lampunya dimatikan. Kalau tidak menonton TV, TV-nya dimatikan. Seperti itu ya. Bu Era rasa ini anak-anak sudah jago ini. Kemudian lanjut ke berikutnya adalah iklan berdasarkan tujuan ya. Nah, itu dibagi menjadi dua, komersial dan non komersial. Tahu artinya komersial? Masih ingat nggak komersial itu apa? Betul, komersial adalah di mana iklan yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Contohnya apa? Ya tadi termasuk iklan penawaran atau iklan niaga. Misalnya kita menawarkan barang atau jasa, itu kan tujuannya agar mendapatkan si pembuat iklan itu mendapatkan keuntungan dari produk barang dan jasa yang ditawarkan. Oke. Kemudian iklan non komersial, artinya non itu tidak, komersial itu mencari keuntungan. Berarti non komersial adalah iklan yang bertujuan tidak mencari keuntungan, ya kan? Contohnya bisa kasih. Iya, yang tadi itu yang iklan layanan masyarakat ya. Contohnya iklan tentang agar kita menjaga bumi kita. Iklan tentang mungkin yang baru heboh akhir-akhir ini adalah iklan yang mengajak masyarakat agar rajin mencuci tangan, menggunakan masker. Nah, itu tujuannya bukan mencari keuntungan tapi mengajak masyarakat untuk melakukan sebuah tindakan baik. Iklan non komersial biasanya dibuat oleh lembaga-lembaga atau instansi pemerintah atau lembaga-lembaga yang bersifat non profit yang tidak mencari keuntungan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke ya. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Oke, kita akan mengulasnya satu persatu ya. Biar ulang kembali, iklan berdasarkan isinya itu ada berapa tadi? Ada 3, benar, pintar. Ada 3 ya Dek Saka ya, yaitu iklan pengumuman atau pemberitahuan. Oke. Nah, iklan pengumuman atau iklan pemberitahuan itu bertujuan apa? Untuk memberitahukan atau mengumumkan sesuatu. Contohnya ada iklan berita duka cita, ada iklan tentang kehilangan barang, ada iklan reuni alumni sekolah. Mungkin kalau suatu saat anak-anak kehilangan barang, anak-anak bisa membuat iklannya, bisa memakai poster, bisa memakai, karena sekarang zaman canggih, anak-anak bisa memakai aplikasi atau menggunakan media sosial. Misalnya, telah kehilangan kucing kesayanganku dengan ciri-ciri berwarna apa, matanya berwarna apa, jenis kucingnya apa. Kemudian di akhir iklan itu harus disertakan alamat atau nomor telepon si pembuat iklan. Jadi kalau ada orang yang mengetahui kucing tadi atau barang yang hilang tadi, dapat segera menghubungi si pembuat iklan agar bisa ketemu barangnya. Oke? Nah, ini Bu Era ada contohnya nih. Sebentar ya. Ya, ini contoh kucing hilang ya. Mungkin kalau di di pengumuman kantor kepolisian itu biasanya juga iklan tentang anak yang hilang, iklan tentang orang yang hilang. Kira-kira kalau iklan tentang dalam. Iya, minta kakak bila sebentar. Mohon maaf ya, anak. Kakak bilang nanti mandi. Iya, mandi dulu ya. Bentar ya. Mama belajar sebentar ya. Kakak sebentar, Kak. Kakak itu gambar kucing nih. Ya, itu gambar kucing. Oke. Misalnya anak-anak membuat iklan orang yang hilang. Itu astagfirullah. Mohon maaf ya, ada iklan sebentar dari Dek Saka. Iklan tentang kucing yang
hilang. Nah, kucing, mohon maaf, kucing tadi sudah ya, iklan tentang orang yang hilang. Mungkin ciri yang harus disebutkan pada iklan tersebut adalah ciri-ciri fisiknya. Kalau orang hilang biasanya tinggi badannya, berat badannya, warna rambutnya, warna kulitnya, kemudian pakaian yang terakhir kali digunakan, kemudian wajib disertakan fotonya. Nah, setelah foto kemudian alamatnya agar orang yang menemukan orang hilang tersebut dapat segera menghubungi keluarga yang mencarinya. Oke. Nah, ini adalah iklan berita duka. Anak-anak banyak menemukan iklan seperti ini pada koran atau surat kabar ya. Sebentar ya. Oke, sebentar ya. Kemudian yang kedua adalah iklan penawaran. Yang kedua adalah iklan penawaran atau iklan niaga. Iklan penawaran atau iklan niaga ini biasanya dia bersifat komersial. Ayo, apa itu artinya komersial tadi di awal? Komersial di mana dia mencari apa? Keuntungan. Nah, menawarkan barang dan jasa. Contohnya, nah, yang menawarkan barang contohnya adalah, nah nih kemarin baru lebaran pastinya di televisi banyak ditayangkan iklan ini ya, iklan sirup, iklan biskuit dan lain sebagainya. Kemudian iklan penawaran jasa, contohnya iklan jasa kursus komputer, iklan jasa les-lesan lembaga belajar, lembaga bimbingan belajar. Kemudian iklan salon, itu yang ditawarkan adalah jasanya. Iklan bengkel, macam-macam. Anak-anak bisa menyebutnya ya. Kemudian yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini biasanya dia tidak bersifat maksudnya dia bersifat non-profit atau tidak mencari keuntungan ya. Nih, Bu Era bacakan. Iklan layanan masyarakat bertujuan tidak mencari keuntungan atau bertujuan agar masyarakat memiliki kesadaran terhadap suatu hal. Biasanya dibuat oleh pemerintah dan organisasi non-profit. Contohnya nih. Contohnya Bu Era ada ya. Contoh hidup sehat tanpa merokok. Anjuran untuk tidak merokok. Contoh lain, anjuran untuk tidak membuang sampah sembarangan. Contoh lain adalah anjuran agar kita menggunakan masker dan rajin mencuci tangan di tengah pandemi virus corona. Dan contoh lainnya anak-anak bisa menyebutkan sendiri ya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga yang berikutnya adalah iklan berdasarkan tujuannya dibagi menjadi dua, hanya ada dua, komersial dan non komersial. Kata kuncinya komersial itu mencari keuntungan, non komersial, non itu tidak, berarti tidak mencari keuntungan. Yang pertama ini iklan komersial. Nah, contohnya nih, iklan sabun mandi, iklan sepeda motor gitu ya. Sudah jago anak-anak. Nah, iklan non komersial tadi sudah Bu Era ulas bahwa tidak mencari keuntungan agar masyarakat memiliki kesadaran atau melakukan sebuah tindakan baik terhadap suatu hal ya. Ini contohnya. Nah, ingat demam berdarah. Ingat demam berdarah, ingat 3M plus, yaitu adalah menguras, menutup dan mengubur. Plusnya ada di situ ya. Oke. Dan terima kasih. Akhirnya sudah selesai materi kita pada hari ini. Ayo kita menyimpulkannya bersama-sama. Jadi iklan itu apa tadi? Ya, iklan adalah informasi atau pemberitahuan yang ditujukan kepada masyarakat atau khalayak umum agar masyarakat atau khalayak umum tersebut menggunakan atau membeli produk baik barang ataupun jasa yang kita tawarkan ya. Jadi ada 3 kuncinya. Informasi atau pemberitahuan ya mengenai tentang suatu produk baik barang ataupun jasa ditujukan kepada masyarakat atau khalayak umum agar masyarakat atau khalayak umum menggunakan atau membeli produk yang kita tawarkan. Nah, produknya bisa barang, bisa jasa. Oke. Yang kedua, tadi kita belajar apa?
macam-macam iklan berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya ada 3. Yang pertama adalah iklan pemberitahuan atau iklan pengumuman. Yang kedua iklan tentang apa tadi? Tentang penawaran atau niaga. Yang ketiga adalah iklan apa? Iklan apa ya tadi? Layanan masyarakat ya. Ya, iklan layanan masyarakat. Kemudian iklan berdasarkan tujuannya adalah komersial dan non komersial. Komersial mencari keuntungan, non komersial tidak mencari keuntungan. Oke, anak-anakku, demikianlah pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih lihat mama. Itu video kapan? Mas. Bukan, ini itu. Tadi itu mama tuh Bikin video. kesini. Mama